Saya juga orang pabrik. 6 tahun saya di pabrik. 6 tahun. 6 tahun. 2 tahun di PT Aisin Takauka Indonesia. Aisin Takauka Indonesia, di ATI. sekarang ya? Di sini, di KIC. Oh, yang di ATI. KIC. Nah, di ATI saya 2 tahun itu. Di ATI 2 tahun. Bagian machining, pegang mesin lah kayak gitulah. Terus di 2 tahun di PT YPMI. Yamaha Part Manufacturing Indonesia. Karawang juga. Karawang juga, sampingnya ATI di KIC. Terus saya di PT Inti Ganda Perdana. Oh, itu IGP tahu lah orang itu. Ketiga PT itu PT besar semua saya. Bonafit semua ya, Pak. Semua. Halo sahabat BKK Bisa, balik lagi sama aku Ataya Safa Najwa di acara Ngubar Ngulik Bareng. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan Facebook kita. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Kalian pasti penasaran kan? Siapa sih? Tamu spesial kali ini dia adalah pengusaha muda yang udah berhasil membuka puluhan cabang minuman kekinian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Wibowo. Ya. Halo Pak. Halo. Salam kenal Pak. Siap. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Bapak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini kita sedang sibuk mempersiapkan beberapa pembukaan cabang outlet baru untuk area Karawang, Cikampek, sama Cikarang. Wah, keren banget. Terus kira-kira bakalan buka selain di daerah itu buka di mana lagi, Pak? Untuk sekarang sudah ada di Banyumas, sudah ada. Banyumas Wah, sudah ada. Keren itu banget. mampir ini sih temen di Tegal juga udah ada. Tegal juga. Ya, sementara Jawa Tengah ya? Sementara baru 2 kota itu selain ini, selain Karawang, Cikampek sama Cikarang. Seperti itu. Keren banget, ternyata udah sebanyak itu ya Pak cabangnya. Oke, mungkin aku mau mulai nguliknya ya Pak. Siap. Aku mau nanya mulai dari awal Bapak merintis usahanya tuh gimana sih, boleh diceritain nggak? Saya pertama itu udah mantep keluar kerja itu di tahun 2018. Itu saya udah pengen gimana sih biar saya bisa membantu lebih banyak orang lagi, bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Karena notabene di Karawang itu benar-benar banyak banget pengangguran. Iya, benar. Dan di sini saya untuk memberanikan diri. Sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan yang lumayan besar. Besar. Iya. Ada beberapa Astra Group sama Yamaha yang notabene lumayan lah dari segi gaji sama yang lain-lain. Iya, nah, 2018 kita survei usaha 1, usaha kedua, usaha ketiga, keempat gagal semua. Bukan karena gimana-gimananya, tapi mungkin emang jalan rezeki saya bukan di situ. Dan saya ingat salah satu nasihat ya, bahwa kita harus menghabiskan jatah gagal kita. Dari 2018 sampai 2020 itu udah sekian puluh bahkan sekian ratus juta itu saya uang udah habis. Duh, kok banyak banget Pak? Iya, saya selama kerja saya menabung buat menyiapkan ini semua. Saya nabung minimal 50% gaji saya buat membuka usaha. Oh, jadi Bapak waktu kerja tuh sempat nabung juga gitu ya? Sempat nabung, kita nabung minimal 50% gaji pokok. Simpen dulu saya, 50% simpen. Sisanya baru kebutuhan yang lain. Dan harus cukup. Bukan berarti pelit, enggak. Kita harus fokusin menabung dulu, pokok dulu, investasi dulu, baru sisanya buat biaya hidup. Seperti itu. Jadi saya udah menyiapkan dari sekian tahun yang lalu untuk di 2018-2020 itu saya merintis ABCD gagal lah. Kemudian di akhir-akhirnya itu sempat kemarin ada corona ya Kak ya. Iya, benar. Ada corona itu saya diajar habis-habisan. Omset sedikit, karyawan banyak, sewa tempat jalan terus. Wah, pusing banget sih itu ya. Luar biasa. Tapi saya nikmatin, ya Allah ini ada seperti ini. Insya Allah ibarat kata permen itu Kak. Iya. Permen itu ada bungkusnya. Ini bungkusnya yang nggak enak dulu. Iya, tapi suatu saat pasti engkau mengirimkan manisnya dari bisnis ini. Iya.
Ya cuma emang nggak langsung ketemu dengan S. Saya udah beberapa kali mencoba bisnis. Oh, berarti sebelum ini tuh udah ada banyak restoran, ada COD. Saya sempat jadi ojek online. Saya ojek online ya. Oh, ojek online 3 juga tahun pernah? saya. Oh. Bukannya ini bisnis nggak, tapi karena nganggur ya di Karawang. Sekian bulan nganggur dan kalau di sini nggak ada pemasukan gimana dong? Iya, benar. Jadi 2018 sampai 2022 itu sempat 2018 sampai 2021 tuh sempat jadi ojek online. Itu hanya sampingan doang. Minimal bisa buat makan, buat ngontrak, buat biaya apa-apa. Dulu seperti itu saya. Saya nggak pernah malu untuk menjalani itu semua. Terus kan maksudnya gini loh Pak, kalau kayak karyawan-karyawan di pabrik itu kan kayak udah di posisi nyaman ya karena gajinya udah besar gitu. Terus orang pasti kayak mikir mau nyari apa lagi sih gitu kan, karena di pabrik gajinya udah terjamin semua lah gitu ya. Terus kenapa untuk memutuskan akhirnya keluar dan ya memilih merintis? Kalau dulu dibilang nyaman, saya sangat nyaman. Gaji per bulan antara 10 sampai 15 juta saya. Iya, itu udah sangat tinggi. Tapi kenapa sih saya kok malah pilih keluar, pilih berbisnis? Karena ada rasa kebahagiaan yang berbeda saat kita mampu membantu orang lain. Saat kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Karena kalau saya di pabrik, bukannya saya menghina yang di pabrik, enggak ya, tapi mohon maaf karena saya pengen sesuatu yang lebih membantu banyak orang. Dan alhamdulillah untuk ST Milenial ini sekarang ada 27 cabang dan saya punya 5 anak cabang dengan brand yang berbeda di beberapa kota. Oh, jadi itu udah ada anak cabangnya? Udah ada anak cabangnya. Jadi saya sengaja mendidik para pengusaha, calon pengusaha muda. Nih, saya kasih ibarat kata saya kasih sistemnya nih, bahan bakunya semuanya saya ada di saya. Kamu buka di kota sana, nanti saya bimbing, saya mentoring. Dengan catatan jangan pakai nama saya. Kamu harus bertanggung jawab penuh dengan usaha kamu sendiri. Seperti itu. Yang udah jalan di Banyumas nih, alhamdulillah di Banyumas kita udah jalan ya. Alamatnya saya agak lupa, namanya Es Teh Bosku itu. Itu ya alhamdulillah ya. Berbeda. Jadi itu jadi kayak Bapak tuh hanya sekedar jadi mentoring buat mereka. Saya mentoring gitu ya? mereka bertanggung jawab penuh di situ, modal semua ini 100% profit buat mereka. Seperti itu. Jadi harus kita kalau mikirin nyaman di pabrik nyaman. Iya, benar. Dan syarat jadi pengusaha harus berani keluar dari kenyamanan. Zona nyaman ya, harus Pak? siap ditipu. Harus siap. Ditipu pernah nyampe sekian puluh bahkan sekian ratus juta saya. Itu ditipu dalam konsep apa maksudnya? Ada ya ini beberapa sih Kak. Jadi ya ada yang pinjam ini ya, ada bisnis ini ya, kamu investornya ya, nanti dapat segini ya. Jadi, aktualnya itu nggak jalan. Dan saya yakin semua orang pasti ngalamin ya. Ada uang yang dipinjam si A gitu ya, entah dia statusnya teman, saudara atau apa, nanti di situ tuh stuck di situ, nggak ada pemasukan. Dan situ saya sampai dulu tuh kehabisan modal. Sampai kehabisan modal tinggal sekian ratus ribu doang. Nah, saya punyanya gerobak ST Milenial, saya jualan dulu belum ST Milenial namanya. Namanya apa dulu dulu? The Milky, karena kita fokus ke minuman susu. Tapi ternyata setelah ini berjalan, saya melihat peluang ST ini simple tapi pengenalannya mudah. Iya, benar. Dan minim resiko. Iya, benar banget. Saya kemas lagi dengan brand ST. Tapi apa ya gitu kan? Dibuatlah varian yang lain gitu berbeda. Ya. Kalau orang jualan ST aja. Kalau saya banyak varian dan emang sebelumnya saya fokusnya ke minuman susu. Jadi saya udah hafal ini itu dan kita langsung bekerja sama dengan perusahaan langsung. Bukan kita beli di agen gitu nggak. Saya langsung order ke perusahaan langsung, perusahaan bubuknya langsung. Perusahaan teh kita samperin. Bikin teh seperti ini. Baik Pak. Jadi langsung dikasih tahu dari perusahaan. Langsung dari perusahaan, bukan kita beli di agen-agen gitu enggak. Langsung kita. Seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ya semuanya sudah tersistem. Kita karyawan ada dari beberapa kota dan saya sendiri nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih dalam arti kamu harus dari kota ini ya, harus kan enggak. Oh iya, karena kan notabene Bapak dari Jawa Barat gitu ya. Bukan Jawa Barat. Jadi seperti itu Kak. Terus untuk yang tadi di Tegal itu tuh awal mula Kakak bisa ada pikiran untuk kayak pengen mementoring orang-orang tersebut tuh, itu mereka yang minta atau kayak Bapaknya yang menawarkan diri ke mereka atau gimana? Nah, ini berawal dari doa-doa saya yang iseng awalnya. Iseng berdoa. Ya Allah, aku pengen lah nanti buka
bisnis di beberapa kota. Ternyata itu diijabah. Jadi hati-hati kalau saat kita berdoa, kamu harus siap dengan konsekuensinya tersebut, bahwa doa kamu harus suatu saat siap dikabulkan. Iya, benar. Loh, konsekuensinya apa, Pak? Ya mungkin aku harus ke sana, bolak-balik ongkos lumayan dong. Iya, benar. Gitu. Minimal itu harus siap dengan konsekuensinya. Dan saat kamu berdoa, kamu harus yakin doa kamu dikabulkan. Cuma masalah waktu aja, yang mungkin ada yang lagi menunggu jodoh lah, ada yang menunggu ini itulah, itu harus sabar. Awalnya saya berdoa iseng seperti itu, tapi aktualnya dikabulkan ya. Dan mereka itu notabene rata-rata melihat saya, personal branding saya, bahwa saya dari awalnya saya jaga sendiri di pinggir jalan, dari ini mereka rata-rata customer saya dan apa ya, teman. Saya pengen dong buka di kampung saya, bisa dibantu nggak? Bisa, tapi silakan pakai nama sendiri. Nanti kita bantu dari sini, mentoring dari sini. Seperti itu. Jadi berarti ini tuh bukan franchise gitu ya? Bukan, saya nggak pernah ini franchise, karena franchise itu sebenarnya tuh kalau orang tahu franchise itu ada perizinannya. Perizinannya lumayan banyak, dan saya nggak mau franchise karena biar orang-orang tersebut itu nanti akan berkembang dengan pikirannya. Gimana caranya dia jadi pengusaha dan merekrut orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, membantu orang sebanyak-banyaknya, seperti itu. Jadi mereka saya kasih kebebasan, nggak harus mirip dengan saya, nggak harus sama dengan saya, tapi silakan mengembangkan diri dengan kreativitas dan semangat mereka masing-masing. Seperti gitu. itu. Terus untuk kayak bahan-bahannya kayak gitu mereka dapat dari Bapak juga atau kayak gimana itu? Bahan-bahannya itu saya suplai dari saya, biar rasanya sama. Jadi untuk pengiriman kita luar kota biasalah via inilah pengiriman kurir lah, seperti itu. Cuma untuk ini sebelumnya kita training dulu di sini, dan rata-rata ini kan teman-teman saya lah yang udah tahu track record saya lah, yang saya udah mengalami beberapa kali kegagalan, dan dia melihat saya kok tetap ini ya bangkit ya, tetap bangkit ya, padahal udah habis banyak ya, padahal udah dihajar habis-habisan lah gitu ya. Dengan bisnis yang sebelumnya saya nggak pernah nggak pernah menyesal mencoba beberapa bisnis yang sebelumnya itu, karena bagi saya hanya ada dua tuh, saya belajar apa saya berhasil, udah itu doang. Jangan pernah ragu, kita tuh masih muda, langkah kita masih panjang. Seperti itu, Kak. Harus tetap positif, harus tetap semangat. Terus aku mau tahu, kalau untuk yang kayak kemarin-kemarin yang gagal itu samakah di minuman, atau kayak itu makanan atau baju atau gimana? Ada restoran, ada. Terus restoran ada peternak lele itu ada, lele. Terus beberapa ya saya jadi investor lah buat permodalan ABCD lah, seperti itu. Nah, cuma pokoknya kalau memilih suatu usaha, pilihlah sesuai passionnya. Benar. Jangan saya nggak pinter di ini ya, contoh saya nggak pinter di masak yang kayak KFC atau apa, kok saya nekat ke situ, bunuh diri benar. Nah, saya bisanya apa? Saya bisanya cuma ngaduk-ngaduk doang. Ya udahlah, jualan es lah, rebus teh, seperti itu, Kak. Simple banget sih ya. Simple, tapi ya gimana kita aja, dan kita happy ngejalaninnya ya, harus Pak. harus menikmati, dan berbisnis jangan berorientasi dengan keuntungan semata. Tapi kita harus garis bawahi, bisnis itu bukan cuma ladang cari cuan, tapi bisnis itu ladang pahala. Jadi seandainya nih kayak kemarin nih saya ngerasain corona, luar biasa corona, mantap. Tapi saya berterima kasih lah dengan itu, jadi saya lebih hati-hati saat ini. Lebih hati-hati gimana tuh, Pak? Lebih hati-hati gini, saya ngerasain pahitnya saat corona. Gaji karyawan, sewa tempat, penjualan biaya variabel, orang keluar nggak ada, gimana mau saya dapat omset tinggi? Sementara tagihan semuanya tetap berjalan. Nah, tagihan dalam arti ini kayak sewa tempat yang lain-lain ya. Nah, lebih hati-hatinya buat apa sih, Pak? Saya pribadi pelopor hidup tenang, bebas tanpa cicilan. Mau riba mau nggak, saya nggak peduli. Itu riba nggak urusannya Pak Ustadz. Kalau saya tenang hidup apa adanya, Kak. Dari sekian puluh cabang yang saya ini tuh perputaran modalnya dari profit. Nah, sebagian profit kita simpan buat pengembangan. Nah, kalau orang berpikir berbisnis itu harus pakai modal, iya, emang harus pakai modal. Cuma saya menyikapinya dengan menabung dulu sebelum saya berani terjun. Jangan sekali-kali memulai bisnis, apalagi sekian ratus juta pinjaman bank.
Takut Benar-benar. saya nggak ngomongin riba, tapi takutnya nanti kondisinya kayak corona dulu, Iya. kita harus tetap Bunganya bayar, makin gede bunganya ya, makin Pak. gede, kitanya makin repot. Nah, yang sudah saya buktikan sekian puluh cabang itu nyimpen Kak, kita harus disiplin. Pengelolaannya 50% saya pisahin dulu buat pengembangan, sisanya baru buat operasional, buat kita mau ABCD lah, gaji karyawan lain-lain seperti itu. Jadi minimal kita harus bener dulu tuh pandangannya. Kamu tujuannya awal apa sih? Tujuan berbisnis? Jangan sampai lupa hal itu. Karena tujuanmu awal ini sangat menentukan langkahmu. Iya benar. Seperti itu. Jadi pas corona tuh Bapak benar-benar ketampar banget ya. Tapi Benar. pas corona tuh ada beberapa cabang yang sempat tutup gak sih Pak? Terpaksa ya, Terpaksa tutup ya? suruh berarti? pulang dulu. Oh, jadi Ya, soalnya gimana Kak? Operasionalnya tinggi banget ya. iya sih benar. Terus setelah udah corona membaik, buka lagi. Buka lagi pelan-pelan kita survive. Dan saya membuka ini bukan buat kemitraan ya, emang saya sendiri. Saya bersama keluarga lah. Oh, berarti ini milik keluarga Nah, milik ya? keluarga, tapi Oh. saya emang ownernya. Tapi saya nggak buka buat orang lain seperti itu. Kecuali emang kalau dari luar kota, ya mungkin teman sendiri pengen dibantu. Paling saya bisa bantu cuma ininya aja lah kayak bahan baku. Tapi jangan pakai nama saya nggak mau. Karena semua perizinan di sini tuh udah saya urus semuanya. Dan itu nominalnya juga lumayan, nominal perizinannya itu. Berarti kalau buka usaha tuh nggak semudah orang-orang pikir ya? Nggak semudah, dan jangan banyak mikir, tapi juga jangan banyak mempertimbangkan. Tapi harus banyak kita persiapkan. Iya benar. Dan persiapan usaha, modal itu bukan yang utama, butuh modal. Tapi yang lainnya itu banyak banget Kak variabelnya Kak. Kayak saya harus mengenal, oh produk green tea, gimana sih racikan yang enak, gimana sih teh yang enak, gimana sih yang enak, yang ABCD, yang harganya juga masih bisa masuk HPP lah, harga pokok penjualan kita lah. Targetnya siapa sih kita, pangsa pasarnya gimana sih, banyak banget Cak. Saya belajar itu waktu masih di perusahaan. Kebetulan saya punya mentor juga, punya mentor bisnis juga. Oh, jadi dulu pas di perusahaan tuh saya sering sempat belajar. punya mentor ya, Sampai makanya. detik ini. Mentor saya salah satunya Bapak Chandra Putra Negara ya. Beliau punya channel Success Before 30 yang itu jadi slogan saya. Kebetulan saya masih di bawah 30 lah. Saya udah sekian tahun mengikuti beliau dan saya mempraktekkan semua ilmunya Kak, dan saya aplikasikan di sini. Jadi orang bisnis kalau nggak punya mentor, nanti dia bingung mau kemana. Benar. Dan saya juga jadi mentor buat beberapa anak cabang saya. Saya punya anak cabang di Cikarang, kita punya 5 cabang, di Banyumas, di Tegal kita ada. Dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ada di beberapa kota yang lain yang ikut sama kita. Semoga ya Pak. Seperti itu. Terus aku mau nanya, kalau untuk ini kan banyak banget tipe rasanya ya. Ada yang strawberry, mungkin taro, terus yang biru. Itu tuh racikannya tuh Bapak bikin sendiri atau kayak dari mana? Kalau racikannya awalnya nih kita pesen ke perusahaan Kak. Cuma kita kemas sendiri per gelas gitu loh. Per gelas untuk ini sekian gram. Nanti racikannya apa aja saya yang ngeracik. Ini yang tugas istri saya di rumah. Jadi kita order ke perusahaan dalam jumlah sekian ratus kilo, nanti diracik sama istri saya, terus nanti kita suplai distribusikan ke cabang-cabang. Itu emang takarannya buat 1 gelas gitu loh. Jadi kita pribadi jadi pengusaha tuh harus bisa menciptakan sistem juga, cara. Jadi oh contoh nih untuk varian ini, varian bubble gum. Pagi kita kasih 20 piece nih bahan baku. Malam masih berapa? Masih 5. Harusnya perhitungannya ini sisanya harusnya yang terjual 15. Nah, seperti itu. Jangan nyampe jadi pengusaha nggak tahu perhitungannya. Iya, Aduh. benar. Bunuh diri namanya. Jangan main-main dengan bisnis. Jadi udah ada triknya ya Udah Pak? ada triknya, semuanya udah. Dan ini berdasarkan pengalaman aja Kak saya Kak. Pengalaman sekian tahun yang lalu, dari tahun 2018 kita memulai dengan beberapa usaha, beberapa partner, beberapa ini, dan alhamdulillah nih Allah memberikan jalan di tahun 2022, 2023 ini saya semakin up, semakin naik. Dari saya yang pertama merintis berdua doang, saya sama adik ipar. Istri saat itu masih di pabrik. Oh, masih di pabrik. Masih Oh, di ternyata pabrik. istrinya juga kerja di pabrik Kerja di pabrik ya. dulu. Saya juga orang pabrik. 6 tahun saya di pabrik. 6 tahun. 6 tahun. 2 tahun di PT Aisin Takauka Indonesia. Aisin. Aisin Takauka Indonesia, Di ATI. sekarang ya? Di sini, di
KIC. Oh, yang di ATI. KIC. Nah, di ATI saya 2 tahun itu. Di ATI 2 tahun. Bagian machining, pegang mesin lah kayak gitulah. Terus di 2 tahun di PT YPMI. Yamaha Part Manufacturing Indonesia. Karawang juga. Karawang juga, sampingnya ATI di KIC. Oh. Terus saya di PT Inti Ganda Perdana. Oh, Itu IGP tahu lah orang itu. Iya. Ketiga PT itu PT besar semua saya. Bonafit semua ya, Bonafit Pak. semua. Dan apa ya, alhamdulillahnya saya itu ya sistemnya kita nabung 50% dari gaji. Mau gimana pun, tapi yang penting jangan pernah lupakan kalau masih punya orang tua, entah 100 200, saya selalu ngasih. Seperti itu, iya, wajib. benar. Dari ketiga PT itu saya juga sempat ke PT Grab ya. Karena nganggur nih, bingung mau ngapa. Ngojek ya. Ngojek, dapatlah sehari-hari lumayan lah, ibarat kata buat ini. Dulu belum sebanyak ini, Kak. Alhamdulillah. Namanya orang hidup pasti punya apa ya, perjalanan ya. lika-likunya. Jadi kalau ada yang saat ini bingung mau gimana ya, jangan khawatir. Aku pernah di posisi itu. Jangan pernah negatif thinking. Karena mungkin Tips banget ini ya buat jangan pernah negatif thinking. jangan pernah negatif thinking. Karena apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang akan kamu dapatkan. Iya, Kalau kamu mikirkan, wah nggak mungkin ya, aku gini, ya itu udah stuck sampai segitu aja. Jadi jadi sages ke kitanya Iya. ya. Jadi kamu membatasi diri kamu sendiri, jangan dibatasi. Iya, benar-benar. Kita harus bebas, harus pikirannya tenang, hatinya harus tenang, ngikut mengalir aja. Tapi kita punya visi misi yang harus kita pribadi itu yakini gitu loh. Jangan nyampe ngomong nggak bisa, jangan. Dah, Bismillah lah kita belajar. Pokoknya usaha aja ya, Pak. Semangat terus, apapun keadaannya harus konsisten. Konsisten itu penting. Benar-benar. Seperti itu. Dari PT-PT kita yang sebelumnya yang saya bekerja. Pada akhirnya terjunlah memilih untuk membuka usaha minuman ini ya. Untuk namanya sendiri itu Bapak yang Bapak bikin itu dari Bapaknya sendiri atau kayak emang ada perusahaannya dari sananya apa gimana, Pak? Yang apanya nih? Ini nama es teh milenial itu Bapak bikin sendiri? Saya bikin sendiri. Sebelumnya kita namanya The Milky. The Milky. The Milky. Kenapa sih The Milky? Karena saya fokusnya minuman susu doang. Minuman susu. Tapi setelah kesini, saya mikir, wah lagi corona nih ya. Kita berarti harus menjual sesuatu yang murah. Iya, benar. Nah, sesuatu yang murah tapi saya nggak mikir itu murahan. Enggak, 5.000 itu standar. Ya, apakah ada Mas yang bilang mahal 5.000? Banyak. 5.000 itu mahal 5.000 banget. masih dibilang mahal. Masih dibilang mahal. Dengan cup yang segini, Kak. Ini padahal gede banget Cup ya, Pak. 22 oz ini. Cup 22 oz ini banyak yang ngomong mahal, tapi nggak apa-apa. Mungkin kan keadaan seseorang beda-beda. Iya, tapi saya nggak ini. Contoh nih, pernah ya suatu saat itu saya lagi jaga, saya pribadi langsung terjun ke lapangan. Oh, berarti Bapak langsung terjun. Saya Pernah CEO, ngejaga? CEO, bahkan saya pertama yang jaga dengan adik saya namanya Zidan Diarsandi, beliau partner saya yang pertama sampai sekarang sekian puluh cabang. Ada seorang pengemis Kak datang bersama anaknya. Mas, saya pengen beli es teh. Terus 5.000. Saya kan ada tulisan ini 5.000 Mas. Harganya 5.000. Iya, mahal banget ya. Saya punya uang 2.000 Mas. Apakah bisa? Bisa Bu, silakan. Masya Allah. Jadi jangan berorientasi bisnis itu cuma sekedar cuan. Iya, benar. Itu ladang pahala. Dan saya buktikan saat kita memberi nanti akan ada aja balasannya. Iya. Ya mungkin nggak selamanya balasan uang, bisa jadi tubuh yang sehat, keluarga yang sehat, Benar. yang harmonis, yang nanti akan dibukain pintu rezeki yang lain seperti Iya, itu. benar banget, Jadi benar banget. saya nggak menyalahkan mereka yang ngomong mahal, karena emang notabene saya tahu setiap orang tuh nggak selamanya beruntung Kak. Iya. Banyak yang di bawah kita. Makanya secapek-capeknya kalian kerja di perusahaan atau di apa, tetap syukuri. Di luar itu banyak banget pengangguran-pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Kalau cuma capek kerja, aduh saya udah pengalaman. Jadi tips banget ya, Pak. Saya kerja di IGP ada, kalau nggak percaya tanya leader saya tuh. Saya masuk setengah 8 pagi, jam 8 itu. Saya setengah 7 udah nyampe. Padahal masuknya jam 8, tapi saya masuk setengah 7. Rajin banget ya, Pak. Karena kenapa? Kalau kesiangan dikit Kak, untuk area kawasan Kim, itu pinggir jalan Kalimalang, Oh, macet. penuh banget. Macet banget ya. Sampai saya diomong sama shift malam saya, kamu ngapain pagi-pagi setengah 7 udah nyampe sini? Ya nggak apa-apa, daripada saya macet. Benar. Terus ada tip lagi, kalau kita pengen sesuatu yang lebih, kita harus melakukan hal yang lebih Hal yang dari orang rata-rata. Benar, Maksudnya gimana sih Kak?
Ini ilmu dulu waktu saya masih di sekolah SMK ya. Saya diwajibkan sholat duha. Emang rasanya nggak saat itu. Emang benar. rasanya nggak saat itu. Tapi saya ngerasainnya sekarang. Jangka panjang ya. 2018, 2017 saya udah rajin ya. Sampai sekarang walaupun cuma 2 rakaat lah gitu. Tapi sekarang itu kerasa banget. Mohon maaf kalau ini agak-agak ras, emang saya dari Muslim ya, dari Muslim, dan emang ini tip aja buat teman-teman ya, buat teman-teman. Saya masuk jam 8, saya setengah 7 udah datang, saya udah sarapan, udah sholat duha, tinggal saya menunggu waktu bel. Nah, psikisnya juga beda dong. Orang yang telat dengan orang yang sebelumnya udah di situ. Kayak orang mau interview nih, orang mau interview, orang mau kerja, ini lamaran kerja gitu. Datangnya terlambat sama datangnya udah 1 jam yang lalu beda. Nah, kualitas pekerjaannya pasti akan berbeda. Beda juga, iya benar. Saya bekerja dari jam 8 pagi, nyampe pulang-pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Masuk jam 8 pagi, Karena pulang jam terus. 10. Minum dulu ya. Iya, Pak, boleh diminum dulu. Jadi saya tuh, kalau teman-teman bilang dulu, teman-teman inti ganda perdana ya, untuk kawasan Plan Kim, saya di Land Housing. Oh, di Kim ya. Saya produksi Gardan Fortuner yang lumayan berat, satu piece-nya nyampe 35 kilo ya. Wah, keren banget. Angkat-angkatnya 35 kilo, kali kerja saya lebih dari 12 jam. Itu emang jam kerjanya? Jam kerjanya sebenarnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Cuma saya orangnya nggak pernah mau menolak kalau disuruh lembur. Oh. Saya bekerja gaji 4 juta, tapi saya seolah-olah saya harus, ibarat kata harus lebih rajin. Gimana caranya harus lebih rajin? Saya nggak pernah berorientasi saya pengen jadi karyawan tetap. Ya, bukannya saya mengecilkan karyawan tetap, enggak. Tapi saya bekerja rajin karena hati saya loh. Karena nanti saya akan punya perusahaan besar dan saya pengen karyawan saya itu nanti pada semangat. Melakukan Ini hal yang sama. dimulai dari saya. Iya, benar. Jadi itu apa? Tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya. Bekerja dari jam 8 pagi sampai selesai harusnya jam 4, saya pulang jam 9 malam. Wah, Nyampe rumah keren jam banget. 10, Kak. Iya. Ketemu istri, udah beres jam 11. Pagi udah berangkat lagi. Pekerja keras banget Kerja ya. keras. Dan lumayan lah, alhamdulillah. Makanya saya dari situ nyimpen 50% gaji saya buat usaha. Tapi ternyata saya kenal dengan Habib Novel Alaidrus. Beliau ngasih gambaran ke saya. Kalau kamu usaha, yang kamu andelin cuma modal yang besar, modalmu nanti habis. Iya, benar. Benar. Jangan pernah berorientasi usaha sukses karena modal besar. Usaha sukses karena punya partner bisnis yang udah sukses. Usaha besar karena orang tuanya juga besar. Iya. Ada bupati, ada apa. Usaha besar karena orang tuanya ini itu. Enggak. Apa yang kamu andelin itu nanti akan dihabiskan. Saya sendiri dulu punya modal sekian ratus juta memulai usaha. Ternyata saya ngandelin itu habis. Ini tips buat teman-teman ya, bahwa kalian harus kalau usaha jangan pernah menyombongkan apapun itu. Mengalir aja. Niatnya harus benar. Niatnya benar, mengalir. Dan kalian harus punya mentor dan jangan kalian itu menjadi Superman, tapi kalian harus membangun super team. Super team. Keren itu saya. banget. Super team. Dan saya sendiri sekarang ibarat kata mau saya rebahan, mau saya kemana, usaha saya tetap jalan karena saya udah nyiptain sistem dan tim yang solid. Iya. Untuk STM Milenial ini ada 27 cabang di area Karawang Kota sama Cikampek. Cikampek kita ada 3 cabang. Wah, keren banget. Dan saya nggak perlu repot-repot ngasih CCTV setiap ini. Karena emang kita di pinggir jalan, Kak. Nggak mungkin dong untuk menjaga karyawan, kecuali emang di ruko kayak gini. Buat keamanan juga penting. Tapi kalau saya lebih ke target marketnya di pinggir jalan, seperti itu. Terus untuk memantau karyawannya itu, Bapak dari mana? Nah, itu kita harus punya yang namanya Keyman. Apa sih Keyman itu? Nah, Keyman itu adalah orang kunci yang memegang peranan besar dalam bisnis kita. Tangan kanan kita. Dan tangan kanan saya bukan cuma satu. Ada beberapa yang sengaja saya memperlakukan dengan khusus orang-orang tersebut. Orang-orang kunci tersebut. Ya. Dengan mungkin gaji yang berbeda, dengan mungkin tunjangan yang berbeda, dengan aneh khusus lah, perlakuan khusus seperti itu. Mereka mengawasi bisnis-bisnis saya.
Dan saya cuma memonitoring laporan dan lain-lain. Ada masalah, seandainya Kemen saya nggak bisa, saya terjun langsung. Seperti itu. Keren banget sih. Terus emang Bapak tuh berarti dari setelah lulus SMA tuh emang niatnya mau buka usaha? Dulu saya cerita dulu waktu masih sekolah itu, saya dari orang susah. Nyampe mau bayar apa Sekolah. SPP itu apa per bulanan itu biaya bulanan itu SPP. saya nyampe bingung. Ayah saya udah meninggal, ibu saya nggak kerja. Kakak saya kan udah dengan hidupnya masing-masing dengan di PT yang di kampung kan gaji pas-pasan. Oh iya benar. Nah dari situ saya udah mulai jualan Kak dulu waktu masih SMK itu. Tujuannya buat apa? Biar bisa ngebayar biaya bulanan saya itu yang SPP itu walaupun cuma 150.000 per bulan saat itu saya masih ingat. Tapi kalau nggak ada backup orang tua gimana? Benar. Emang saya nggak butuh buat bayar bis. Emang saya nggak butuh buat operasional saya. Ya alhamdulillah kakak-kakak saya sama saudara saya nge-backup. Cuma saya sendiri nggak mau membebani mereka. Iya. Makanya dari saya SMK itu saya sudah seneng jualan. Bukannya emang ada mas turunan kakak-kakaknya saudaranya yang jualan? Enggak, saya nekat aja. Nekat, modal nekat ya. Saya ngejual bantal, guling, ya kasur, saya anterin sampai kirim ke Jogja. Ada nyampe saya tuh pernah suatu kali ketemu guru saya di Car Free Day Kota Klaten. Saya asli Klaten ya, asli Klaten. Saya Car Free Day ketemu guru saya, masih ingat saya Ibu Nurul. Beliau guru BK saya. Awalnya saya malu, serius ya Allah, ketemu guru kayak gimana aduh gimana sih gitu kan. Tapi ternyata beliau di luar dugaan responnya, malah mensupport saya. Hari Minggu ketemu, hari Senin saya diundang ke office, ke kantor guru-guru. Saya ketemu Budi kemarin kayak gini. Ayo kalian yang mau beli siapa? Oh, jadi dipromosiin, dipromosikan. Ya? Dan ternyata itu jalan Allah. Saya saat itu nunggu ya nyampe jam berapa belum ada yang beli. Ketemu Bu Guru besoknya diramein, dilarisin. Makanya sepahit apapun keadaan kamu jangan pernah negatif thinking dengan yang di atas, dengan Tuhan kamu. Benar-benar. Karena Tuhan kamu sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang engkau pikirkan sebelumnya. Seperti itu. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong saat itu saya udah lulus. Saya alhamdulillah dapat pekerjaan di Aisinta K Indonesia, itu notabene Astra Group yang bonafit lah, gede lah gajinya di situ dan banyak banget yang pengen masuk di situ, tapi ternyata saya yang masuk di situ. Terus gimana Kak? Kok bisa masuk ke situ? Saya dapat rumus saat itu bahwa keberuntungan itu bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Benar. Saya lupa ini kata-kata siapa, pokoknya keberuntungan itu persiapan bertemu dengan kesempatan. Saya harus selalu mempersiapkan apapun itu Kak. Iya. Dari belajar, dari A, B, C, D, dan belajar nggak harus di sekolah ya, di luar juga. Persiapan itu dari kita, kesempatan ini dari Tuhan. Dua hal itu yang sering saya gabungin. Oh, teman-teman seusia saya mungkin saat ini masih suka nongkrong di sana di sini. Iya. Saya ngurusin sekian puluh cabang, pusing nggak? Pusing. Karyawan ganti keluar masuk, pusing nggak? Pusing. Pernah di Karawang kan notabene banyak pengangguran. Saya pernah cari karyawan buat cuci piring saat itu Kak, di restoran saya tuh. Aktualnya apa? Susah mintanya gaji gede, 3 juta, 4 juta, mohon maaf. Saya sendiri kan mikirin ya, ibarat kata cuma buat bantu nyuci kan nggak tiap hari nyuci kan, benar. Nggak tiap detik nyuci. Tapi ternyata banyak banget di sini tuh yang saya nggak menjelekkan atau apa ya, saya cuma ini tolong bekerja itu nggak harus berpikiran di pabrik ya. Kita harus membuka dulu pikiran kita bahwa bekerja itu kadang mungkin bisa sekedar dia penjual cilok atau apa, dia juga bekerja tuh. Iya, tapi dia punya sekian puluh cabang. Ada seperti itu. Saya juga cuma jualan es. Tapi alhamdulillah karyawan saya banyak. Alhamdulillah. Jadi yang harus dirubah untuk rekan-rekan teman-teman semuanya tuh, mungkin kalau kalian nggak keterima bekerja di sana sini, mungkin kalian calon pengusaha. Amin. Yang kalian nggak sadar bahwa kalian akan itu jadi pengusaha. Iya. Selalu positive thinking, apapun yang terjadi. Bener. Ini jadi tips banget nih ya buat kalian yang lagi bingung atau lagi stres banget gitu ya. Kenapa masih nggak keterima kerja gitu-gitu kan. Bisa
mendengar motivasi dari Bapak Budi ya. Ini memotivasi kita banget nih ya. Terus Pak, saya mau tanya nih sedikit tentang ini tuh berapa sih omset per harinya dari penjualan Bapak? Ngomong-ngomong soal omset kadang gini Kak, naik turun, tapi ini bukan lagi hitungan saya, tapi hitungan dari Allah, hitungan dari Tuhan. Mungkin kadang kita ngira, apakah bisa ini itu, aktualnya bisa. Apakah bisa sewa ini itu, aktualnya bisa. Jadi kalau ngomongin omset itu bervariasi, tergantung tempat, tergantung lokasi, tergantung, ini udah lama belum sih bukanya. Semakin lama itu semakin banyak omsetnya. Seperti itu. Jadi antara nominal sedikit ya antara 300 sampai sekian ratus ribu lah. Minim-minim sekian gitu. Saya nggak bisa nyebut angka pastinya karena berbeda-beda. Berarti beda cabang, beda omsetnya ya. Beda cabang, beda ininya. Oke, Pak, aku mau coba buat Oke, silakan. minum dulu kali ya. Oke, siap. Bapaknya boleh? Boleh, oke. Ini banyak varian ya, bukan Banyak cuma banget ya. Ini ada es teh, terus ini rasa leci. ini leci. Ini dark choco, ini jeruk, ini red velvet, ini taro, bubble gum. Ini Thai tea, ini green tea, best seller juga ini alhamdulillah. Oh itu best seller ya? Best seller juga ini, banyak yang suka. Ini choco almond, jadi coklat kacang. Ini milky orange lah. Kita bekerja sama juga dengan Nutrifood, Nutrisari. Langsung saya dapat dari pabriknya langsung. Oh Nutrisari. Nutrisari, milky orange. Aku cobain ya Pak. Silakan. Oh ini juga tersedia di GoFood, Ya, Grab, GrabFood ini ya. sama Shopee juga ya Pak? Dan kita juga sistemnya juga punya reseller ya Kak ya. Jadi semenjak corona itu saya mikir gimana caranya membantu orang untuk penjualan ya. Salah satunya saya punya reseller di beberapa perusahaan. Saya sering ngirim ke beberapa perusahaan itu ada minimalnya. Minimal 20 cup kita kirim gratis. Gratis ongkir. Ada nomor saya di sini. Jadi mereka menjual dengan profit tertentu lah seperti itu. Jadi Dan kita kasih harganya ininya. gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan untuk pengiriman sendiri dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 udah malam. siap COD kita. Setiap hari karyawan saya tuh khusus satu orang tuh buat pengiriman, Kak. Ke KIC. Wah, sehari berapa kali ke kawasan GIM. Itu perusahaannya banyak, Pak. Perusahaannya banyak dan mereka tuh rata-rata karyawan yang bisa apa ya, kayak ada yang ke koperasi, ada yang mereka ngejual ke teman kolektif ke teman-temannya. Ada es teh milenial nih, kamu mau beli nggak? Lah, kadang sekali ngirim saya bisa 80, bisa 50 cup gitu. Sehari. Wah, kita harus mau menjemput bola. Iya, itu dari satu cabang. Benar. Kesananya itu Kak, mereka kan tetap dapat profit dari situ, dapat bonus dari saya dan nggak perlu mikirin ongkos kirim. Sekarang dari Grab aja seandainya ngirim ke KIC, ongkos kirimnya paling nggak 25.000. Iya, benar. Saya nggak pernah meminta ongkos kirim, kecuali kakak mau ngasih ke karyawan saya silahkan, tapi bukan buat saya ya itu Iya, ya. benar. Ada yang ngasih, ada yang nggak apa-apa. Soalnya kan motor saya, bensin saya. Iya. Tapi kalau kakak mau ngasih ke karyawan saya silahkan, nggak apa-apa. Tapi bukan buat saya. Mereka ngejual Kak dengan harga tertentu dan bonus tertentu. Ya, karena di pabrik itu orang haus, ibarat kata sedikit nggak apa-apa, nggak masalah dong. Lagian mereka punya duit, nggak mau ribet. Kalau beli di GrabFood, kok harganya beda? Ya, kita kena pajak Kak 20%. Iya, kalau Grab tuh gitu sih ya. Makanya untuk customer yang udah apal tuh, mereka japri langsung. Di sini tuh ada nomor saya, atau kakak beli di cabang mana tuh? Ada beli di cabang mana? Di STM Linal tuh ada nomor saya ya. Terus nanti seandainya nih untuk beli di cabang, mau di kakak rumahnya di Kelari gitu, tanyain aja. Kalau DO nomornya di mana gitu? Apa minta nomor kalau mau DO bisa. Nanti kita ini di Kelari kita ada 2 cabang. Gitu. Kalau misalkan untuk reseller tuh pembelian harganya sama nggak ke bapaknya? Pembeliannya sama, cuma kita kasih bonus Kak. Oh, kita kasih. Kita kasih bonus. Saya tuh ini tuh beda-beda ya. Kadang orang belinya, contoh nih orang beli 100 cup, masa sih nggak saya kasih bonus? Bener sih. Dan ini bonusnya nggak di ini. Iya. Seger banget sih ya Pak, kalau kayak ini kan di kota Karawang panas banget ya, luar biasa. Dan ini udah mencair Kak. Iya. Tapi tetap rasanya Iya, tetap masih manis. Aku kaget banget ini tadi. udah mencair. Pas minum enak banget. Dan
Enak banget, manis. Walaupun ini udah cair juga es batunya, tapi tetap manis ya. Tapi nggak begitu apa ya bahasanya, giung ya kalau kata orang-orang mah gitu. Nggak bikin pusing lah gitu manisnya. Keren banget sih. Karena semuanya udah kita takar dan teman-teman, kita ada banyak cabang di sini ya. Nanti silahkan mampir ke Outlet ST Milenial. Jangan lupa guys. Di Perumnas gitu kita ada 3 cabang. Perumnas 3 cabang. Perumnas 3 cabang. Puri Teluk Jambe sini saya udah nyewa 1 tuh di Alfamart tuh, samping Masjid Pas itu. Di Perumahan Sirna Baya Indah di Jalan Utama belakang UBP ada itu. Ada. Saya buka dari Senin sampai Minggu. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Berarti tutup jam 9 malam. Pokoknya nggak pernah libur itu kecuali Lebaran. Terus di mana lagi Pak selain di situ? Saya ada lagi di daerah Yonif itu. Yonif itu Yonif. jalan ke sana tuh ada 3 cabang. Di Gria Indah depan Peruri, percetakan uang, perumahan situ. Saya juga ada. Dan ada cabang utama kita di Adiarsa, Jalan Citarum. Cabang utamanya di Adiarsa. Jalan Citarum, Babakan, Bandung. Ada di Google Map. Nah, di situ ada kita. Terus di Jembatan Gantung, arah mau dari Jembatan Gantung mau putar balik ke Unsika, lihat kanan jalan. Di situ ada cabang kita. Di Growong ada, di Babakan Sananga ada, di Johar kita juga ada. Johar. Terus di Cikampek ada, di Kelari ada. Insya Allah kita karena niatnya pengen ngebantu banyak orang, nanti akan kita menyerap lowong pekerjaan buat banyak orang nanti. Banyak banget ya, udah banyak banget ini cabang-cabangnya ya. Iya. Ini enak banget. Pokoknya kalian kalau yang lagi orang Karawang khususnya ya Pak. Iya. Karena banyak cabangnya di Karawang, bisa banget buat kunjungin standnya ST Milenial yang ada di beberapa cabang di Kelari, ada di Unsika, pokoknya banyak banget. Boleh kalian cobain, boleh kalian beli. Harganya pun terjangkau ya Pak. Kalau untuk yang varian lain itu harganya berbeda kah? Apa? Berbeda. Kalau untuk ini es teh original ya, ini 5.000. Cupnya gede banget ini, cupnya gede banget. Iya, ini gede banget sih Pak. Kalau sama untuk varian Nutrisari kita ada 20 varian Nutrisari itu, 20 varian. Oh, jadi ini tuh ini baru hanya baru satu. Rata-rata outlet saya tuh belakangnya ada centelan Nutrisari banyak. Itu kita kerjasama langsung dengan PT Nutrifood. Dan saya terima kasih kepada PT Nutrifood yang sering ngasih emas batangan sama saya. Wah, keren banget. Karena penjualan saya tinggi untuk Nutrisari. Nah, untuk ini minuman susu ini banyak ada Taro, Milo, Vanilla, Thai Tea, es coffee, green tea, vanilla latte. Ada menunya di belakang ini ya Kak ya. Oh iya. Nah, ada menunya di belakang ini. Untuk perizinan halal kita juga udah urus Kak. Untuk perizinannya semuanya udah kita urus. Iya, ini juga banyak banget menunya. Ini ya. Kenapa sih kok Mas kok di belakang kok ada menunya? Karena saya lebih sering COD Kak. Oh iya. Pengiriman ke perusahaan-perusahaan tadi itu. Mereka requestnya macem-macem. Jadi biar langsung tahu ya biar Pak. Langsung tahu lah. Nanti orang ada apa aja. Ya, yang pertama itu terus kita checklist Kak. Oh tadi yang pesan coko almond siapa nih? Oh, udah ngambil sesuai iya, kita checklistnya. Kalau ada yang kosong ini kadang buat Nutrisari, oh jeruk, rasa apa, seperti itu. Untuk GrabFood kita juga available ya Kak ya. Untuk pembayaran kita juga udah bisa cashless ya. Lewat QRIS bisa. Pokoknya kita ngikutin aja lah, ngikutin zamannya gimana. Pokoknya ngikutin, ya alhamdulillah lah. Reseller juga pada ngerti. Kita nggak pernah minta ongkos kirim Kak, minimal tapi 20 cup. Minimal 20 cup untuk reseller untuk ya? Untuk area Karawang Kota, KIC, Kim, Surya Cipta itu gratis. Dan saya sudah masuk, bahkan di Cikampek ya, itu ada PT Hino. Saya sudah bisa masuk ke koperasi perusahaannya. Wah. PT Hino saya masukin, alhamdulillah. Kemarin baru beberapa hari yang lalu baru saya deal itu masuk ke PT Hino. Tapi mohon maaf kalau harganya berbeda dengan yang saya ucapin karena di situ kita harus ada persentasenya Kak. PT Hino, Berarti itu PT Hino masuk ke koperasinya? Koperasinya itu ada saya sendiri, ada tim sendiri lah buat itu. Kayaknya aku juga pernah minum ini dari PT aku dulu. PT apa? PT HPPM ada ya? HPPM ada. Ada kan bener. ya? HPPM saya supply. Nah, HPPM supply. Karena kita tuh gini loh Kak, gimana caranya biar bisa ini seluas-luasnya. Iya. Saya boleh minuman murah, tapi luas itu. HPPM saya juga supply. Iya, aku soalnya pernah beli itu yang ST. Aku sering, emang aku kan pecinta ST banget ya. Kayak kemana-mana aku pasti belinya ST gitu kan. Terus kayak aku pernah
minum deh perasaan. Ya, Keren di sana kan banget. di Cikampek kita ada 3 cabang. Iya. Saya tuh berkoordinasi dengan tim saya. Saya nggak sendiri. Saya punya super tim yang hebat-hebat, amanah dan luar biasa loyalitasnya sama saya. Dan saya selalu ngingetin sama mereka. Kalau kalian membantu membesarkan bisnisku, saya akan lebih memberi buat kalian. Lebih memberi bukan berarti memberi gaji yang banyak, enggak. Iya. Nanti jenjang karir buat kalian. Saya nggak akan main-main ya. Kalau kalian serius, saya akan lebih serius buat memperjuangkan kalian. Benar-benar. Barang siapa memperjuangkan bisnisku, aku akan lebih memperjuangkan kalian. Dan alhamdulillah, timku tuh nggak pernah hitung-hitungan jam, Kak. Nggak pernah hitung-hitungan jam. Hari raya kemarin, masuk. Masuk mau. Masuk. Wah, keren banget. Bos ini kan mau nyate, ya udah nyate, kamu libur sendiri nggak apa-apa, yang lain tetap masuk. Ada yang mau nyate, gituin. Jadi kita terbuka tapi tegas, tapi tetap kalau mau ini silahkan gitu loh. Tapi rata-rata kan di sini kan udah fokusnya mereka bekerja dan mereka jauh dari keluarga. Oh, Dan keluarganya ya ini keluarga ST Milenial, keluarga kedua saya. benar. Saya mempunyai tim yang luar biasa. Itu kalau aku boleh tahu nih ya, cara mendidik Bapak ke tim Bapak tuh gimana sih? Cara mendidiknya, kita harus dapetin hatinya dulu. Kita harus di hatinya dulu. Bener sih. Kalau kita udah di hatinya, kita udah dapet hatinya, kita Itu ngaturnya bakalan enak, mudah banget sih, mudah. ya, iya, Kalau bener. kalian belum ngedapetin hatinya, jangan berharap ngedapetin yang lainnya. Iya, benar. Ini berlaku untuk usaha ya. Jadi maksudnya kita harus ngedapetin hatinya, bukan berarti pacar ya. Mohon maaf. Pacar ya, maksudnya menarik hati dia tuh kayak serek lah gitu si orang tersebutnya ya. Kita harus tahu kebutuhan dia apa. Iya, Saya benar. selalu tanyain, kalau kalian masuk, kalian punya beban apa? Ibu saya sakit, Mas, gini. Butuh biaya berapa buat berobat ini? Kita bantu, kita punya nyisihin sedikit Kak, buat kepedulian ke karyawan Kak. Iya. Ada karyawan sini kan jauh sakit dari keluarga. Pernah ada karyawan saya kecelakaan ya malam-malam. Saya ngurusin di Polres, nyampe di rumah sakit ini. Itu habis sekian juta, ya Allah. Wah. Kamu nyampe orang tuanya nangis-nangis, tolong ya Mas. Iya Bu, udah Ibu tenang aja. Saya ini jam 3:30 pagi masih ngurusin di Polres Karawang Ibu. Udah, anak Ibu tenang. Besok kalau udah agak sembuh, saya anterin pulang kampung. Dia anterin, Anterin. Pak. Ya kita sewain ini apa namanya mobil itu. Oh, Intinya kita iya. bayarin. Nanti kalau udah sembuh, silahkan balik lagi kerja sama saya. Alhamdulillah itu sudah ini. Karena kan namanya kecelakaan Kak, nggak ada yang boleh disalahkan Iya, kalau menurut saya. benar. Itu kecelakaan. Jadi kalau mau karyawan kita ini, partner kita bagus, kita harus ngedapetin hatinya dulu. Harus ngedapetin hatinya. Kalau udah ngedapetin hatinya, kita selaraskan visi misinya. Kita makanya harus sering-sering briefing. Jangan malas untuk briefing dan jangan malu mengungkapkan apa yang ada di hati dan otakmu. Benar banget. Harus jujur. Harus jujur. Walaupun jujur itu pahit. Iya. Pak, saya nggak nyaman kerja di sini. Emang kenapa? Saya dikejar-kejar utang Pak, banyak Pak, pusing. Saya kerja jadi nggak fokus. Loh, nggak apa-apa dong. Iya, benar. Tapi nggak semuanya atasan itu peduli dengan karyawannya. Kita harus garis bawahi. Saya menjunjung tinggi kenyamanan. Tanyain karyawan saya, kalau nggak percaya. Saya selalu, ya emang tegas, tapi saya peduli. Orang tua sakit, Mas, gini-gini, ya udah nih sedikit dari ST Milenial. Kasih orang tua, suruh bantu doain ya ST Milenial biar gini seperti itu. Keren banget. Mungkin ini bukan bisa diaplikasikan di perusahaan PT yang besar-besar ya. Karena saya notabene masih pedagang pinggir jalan yang cuma jualan es yang kecil, dan saya langsung bertemu dengan karyawan saya dari pagi. Kita buka jam 9 pagi Kak, nyampe jam 10 malam kadang tuh karyawan saya tuh heran, suruh nutup nggak mau. Kenapa tuh, Pak? Malam minggu bos masih rame, kan nutupnya jam 11. Malah dia yang ngatur ya, Pak. Malah dia yang semangat pengen buka terus ya. Kalau bisa 24 jam deh. Karena pada dasarnya rumusnya yang saya dapat, kalau kalian mau sesuatu yang lebih, kalian harus memberi lebih, kalian harus melakukan sesuatu yang lebih. Benar. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Benar. Jangan pernah negatif thinking. Yang namanya permen itu ada bungkusnya. Mungkin saat ini kamu sedang menikmati bungkusnya, pahitnya. Tapi percayalah, suatu saat Allah sudah nyiapin yang manisnya buat kamu. Yang penting jangan suuzon. Benar banget. Harus yakin. Ilmu yakin itu mahal. Saya dapetin dari Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah. Oke Pak, untuk aku mau tahu, Bapak tuh target kedepannya apa sih Pak?
target kedepannya kita pengen ada di beberapa kota. Bukan cuma sebatas minuman aja, nanti akan kita kemas menjadi kafe. Cuma kafe yang murah dan nyaman dan nggak terlalu mahal juga ya. Ya, dan nanti kita akan perluasan. Untuk saat ini Karawang kita udah penuh lah, banyak banget brand ya. Di Cikampek kita udah merintis, di Cikarang udah merintis. Nanti pengen di Bandung juga, saya udah kemarin udah beberapa kali survei lokasi mau buka di Bandung juga. Bandung kita udah ada pandangan lah di Bandung sama di area Bekasi. Tapi di Bandung sekarang belum ada ya? Belum, kita masih survei, masih Coming soon ya? masih memantaskan diri. Iya. Bisa nggak nih? Kalau ada apa-apa kan Karawang Bandung ya lumayan lah, 3 jaman lah. Saya harus segera ke sono, otomatis biaya juga lumayan. Nah, kita harus memantaskan diri. Ini poinnya penting nggak? Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Benar banget. Nah, di Bandung insya Allah nanti kita akan perluasan. Di Bogor juga saya mau buka. Kemarin udah survei ya. Dan bismillah lah. Kalau niat kita bagus ya, Allah emang meridhoi, orang-orang terdekat kita meridhoi. Kita akan dipermudah. Kalau kamu yakin akan sesuatu, ini semesta akan membantu kamu. Benar. Tapi kalau kamu nggak yakin, kamu udah negatif thinking, aduh, udah stuck kamu di situ aja. Dan jangan takut keluar dari zona nyaman. Terus untuk beberapa cabang yang Bapak pegang sekarang tuh itu dipegang sendiri, memonitoring sendiri, atau kayak ada bantuan? Nah, saya tuh gini, Kak. Saya nggak sendiri, saya punya tim, saya punya partner ya. Partnernya siapa? Salah satunya saya kenalin dulu. Partner saya salah satunya Bapak Cipto. Bapak Cipto, beliau ya punya saham di saya beberapa cabang juga, dan beliau tahu sejarah saya merintis dari nol ya. Beliau selalu membantu saya, selalu mensupport saya, dan kalau ada apa-apa selalu membantu. Intinya amanah lah beliau. Nah, beliau membantu saya buat mengawasi cabang-cabang yang ada. Nah, terus ada Bapak Eko Wahyudi, ini dulu atasan saya di Yamaha. Bersama Bapak Tignar ya. Bapak Eko Wahyudi. Saat ini beliau membantu saya, kita berjuang bareng buat ST Milenial ya. Alhamdulillah beliau juga punya saham beberapa cabang di sini, dan ini khusus buat keluarga aja. Terus saya punya yang area Cikampek itu Bapak Agung. Jadi dipegang sama masing-masing ya. Makanya saya ngomong tadi Kemen itu perlakuannya harus khusus. Jadi orang-orang amanah. Dan saya percaya kalau kita baik sama orang, kita akan ditemukan dengan orang yang baik. Kalaupun orang yang kita ketemukan kurang baik, nanti akan terseleksi dengan alam. Benar. Alam itu akan ada seleksinya. Benar banget. Tanda dalam kurung ini ya bisa kayak karma atau apa, orang baik ya ketemunya yang baik. Nah, kalau ketemunya nggak baik gimana? Mungkin Allah sedang menguji kamu. Benar. Sabar, harus tetap jadi orang baik ya, harus Pak. tetap jadi orang baik dan positive thinking, positive insting juga penting. Jangan selalu negatif. Kalau kamu mikirnya negatif, yang datang ke kamu negatif. Negatif ya, benar. Nah, seperti itu. Jadi beliau ini partner bisnis saya 3 orang ya, sama satu lagi Bapak Cici, dan ini saya punya guru spiritual juga ya, Bapak Ustadz yang selalu ngebantu saya. Pak Ustadz Nandang itu selalu membantu saya, support saya, yang makanya sering tuh saya share ya yang kalau punya nomor saya, nge-save nomor ini pasti bisa lihat lah story saya. Ini berarti nomor Bapak langsung ya? Ini nomor saya langsung yang di sini. Untuk di Instagram juga saya yang pegang sendiri. Saya setiap hari sekarang ya 1 hari 1 post lah. Walaupun yang nge-like nggak berapa, nggak apa-apa. Pelanggan bisa ngelihat saya. Bahkan kakak juga iyalah ngelihat lah gitu. Aku juga followers ST Milenial. Dan alhamdulillah ternyata setiap hari post itu ada aja follower yang nambah ya. Emang seperti itu, dan kita jadi lebih dekat. Kak, banyak banget yang inbox saya. Saya pengen dong gabung ke Mitraan ST Milenial. Mohon maaf, ini buat keluarga. Kalau kalian mau membantu jualan ini, jadi reseller aja. Kita yang anterin. Jadi gini loh, Kak. Untuk jualan ini kalian nggak perlu modal gede. Kalian cukup jadi reseller saya. Gimana sih, Kak, caranya? Ngomong sama saya, gitu ya. Samperin ke saya, atau kakak beli di contoh nih, kakak beli di cabang Bintang Alam, perumahan Bintang Alam, tanya, Pak, saya mau jadi reseller gimana? Atau kalian mau beli di dekat rumah sakit Joko Pramono, Gor di sana juga ada, Gor dekat rumah sakit Joko Pramono, Karang Taruna.
kabupaten, tanya, saya mau jadi reseller dong Pak. Loh, mendingan kayak gitu daripada kalian harus modal sekian puluh juta buat bisnis. Nah, untuk golongan pertama ini enak bisnis model kayak gini reseller tuh. Modalnya kecil ya, paling nalangin 20 cup, 100.000 contoh ya Kak ya. Tapi kalian sudah dapetin cuan. Dan kalian kalau dianterin juga bisa, masih kita kasih bonus. Iya, benar. Jadi jangan pernah berpikir STM Milenial buka franchise. Karena saya pribadi ownernya, saya nggak mau ngurus perizinan franchise. Karena kenapa sih Kak? Lah, kalau sekarang nanya, kenapa sih nggak mau buka franchise? Nah, coba nanya sama saya, kenapa gitu loh? Kenapa sih Kak? Karena saya pribadi pernah dikecewakan dengan seseorang yang memanfaatkan nama baik STM Milenial ya. Dia itu salah satu orang yang pernah mengecewakan saya. Jadi kan ini racikan bubuk harus dari saya Kak, biar rasanya sama. Suatu saat saya pengen ke cabang sana gitu ya, yang dulu pernah saya franchisein buat orang. Saya pengen audit dong. Iya, ini kan benar. brand saya. Iya, benar. Ternyata dia lagi bungkusin bubuk sendiri, bubuk powdernya itu. Yang notabene powder saya itu paling mahal karena kualitasnya juga berbeda. Walaupun udah mencair, rasanya tetap enak. Iya, benar. Bukan pahit, nggak ada rasa ini di sini. Silakan buktiin ke cabang saya. Nah, dia itu membungkusin bubuk sendiri. Banyak yang komplain sama saya, kok di sana rasanya beda Mas. Audit lah saya, ketahuan lah saat itu. Saat itu juga kita musyawarah dan saya keluarkan dari keanggotaan saya tim. Nah, semenjak saat itu saya rapat kecil lah, saya briefing lah dengan tim saya. Udah sekarang nggak usah, ini buat keluarga kita aja sendiri. Jadi khusus memutuskan untuk tidak buka untuk franchise. Kita ya. Loh Mas, kalau membuka franchise kan membantu banyak orang. Itu loh ke sebelah aja di Facebook, di Instagram banyak banget Kak. Itu yang nawarin kan. Nah, cuma kembali lagi mohon maaf ya untuk teman-teman semua STM Milenial sendiri tidak buka franchise. Kalau mau jadi reseller silakan bisa. Terus untuk kayak kalau misalkan ini kan yang nonton nggak cuma di daerah Karawang ya, kalau misalkan untuk kayak di luar kota, kayak kan di Bandung, di Bogor belum ada nih. Mereka pengen nih jadi resellernya, itu gimana Kak? Kalau reseller kita terbatas jarak Kak. Kalau reseller terbatas jarak. Kalau ada yang dari luar kota, mungkin masuknya ke member. Jadi kalian punya usaha sendiri, tapi dengan nama yang sendiri. Tapi bahan baku saya suplai, semuanya saya suplai dengan nama sendiri. Dan kalau bisa lebih enak ketemu saya langsung, biar saya yang jelasin ini loh proposal saya, ininya begini-begini, biar tahu. Kalau sekedar ketemu, Mas ini transfer ya gini, saya bukan tipe seperti itu. Iya. Kita lebih ke kalian jelas dulu. Kalau kalian mau memulai sesuatu bisnis, jangan ngelihat enaknya doang. Kalau kamu ngelihat enaknya doang, kamu akan kaget kalau ketemu nggak enaknya. Rata-rata pengusaha, ya orang yang memulai usaha di bawah 1 tahun banyak yang tumbang. Kenapa? Karena nekat doang, mereka nggak mempersiapkan semuanya. Dan mereka cuma lihat, ih rame ya yang jualan sosis, enak banget ya, omsetnya 10 juta per hari. Nggak tahu aja di belakang ya Pak, susahnya gimana. Salah satu pengusaha yang hebat itu dia harus menyembunyikan kepusingannya, yang A, B, C, D-nya. Kalian cuma lihat enaknya doang. Benar. Nggak tahu kadang keluar ngopi mikir gimana ininya. Seperti itu Kak. Jadi kalau pengen memulai sesuatu bisnis, kalian harus benar-benar bisa mengetahui semuanya, nyampe dasar-dasarnya. Bahkan ini gula aja saya pesen sendiri Kak. Gulanya? 1 bulan kita bisa 5 ton nyampe 8 ton gula. Hebat banget ya. Untuk gula aja ya? Untuk gula aja. Itu untuk gulanya beli berarti langsung ke perusahaan ya? Ada kita kerjasama dengan beberapa supplier untuk itu. Jadi yang untuk partainya partai langsung besar kita. Dan kita bukan beli kiloan di Alfa atau di apa mungkin. Karena mereka malah dibatasin biasanya beli gula. Jadi saya harus punya distributor besar. Nah di situ modalnya juga lumayan juga buat ininya. Tapi kan orang nggak pernah lah STM Milenial kok di sini kok jadi gatel ya. Mungkin gatel saat batuk aja Kak. Makanya kalau batuk, lainnya saya sendiri juga mengerem untuk esnya. Tapi lebih ke kalau pakai gula obat itu kerasa banget Kak. Kalau gula obat. Tapi kalau kalian biasa pernah beli ke Adiarsa, di situ saya ada tumpukan gula karungan. Asli. Saya nyetok di Bintang Alam paling enggak 1 ton 2 ton. Cabang saya Bintang Alam tuh 1 ton 2 ton itu per 5 hari. 5 hari 1 ton, 2 ton. Luar biasa banget ya Kak. Ini dimulai dari dulu saya awalnya cuma beli 1 kilo, 2 kilo, akannya sekarang 1 ton, 2 ton. Ya kalau emang dari luar kota nanti ini juga bisa lah kita atur.
Dan untuk reseller ini terbatas jarak ya Kak ya. Terbatas jarak. Terbatas ya. jarak. Jadi untuk yang di luar kota belum bisa. Belum ya? bisa. Karena kan kalau dikirim masa ini dikirim keluar kota Kak. Iya. Ya bisanya di luar kota ngebuka dengan brand sendiri. Paling gitu. Nanti ada tim kita yang ngurusin lah. Karena saya sendiri schedule-nya udah banyak banget setiap hari itu. Bahkan namanya orang usaha kayak gini ya, kayak ketemu istri cuma 3 jam, 4 jam bisa sehari. Sibuk di jalan, sibuk di luar. Banget ya Pak. Nah, untuk di luar kota bisa, tapi silakan pakai nama sendiri. Nanti kita bantu untuk mentoring, branding dan lain-lainnya. Seperti itu. Gitu. Terakhir kali ya Pak, aku mau nanya nih, kunci sukses Bapak itu berwirausaha di minuman tuh apa sih? Kunci sukses tuh banyak Kak sebenarnya Kak. Yang pertama, kalian harus bisa menjiwai usaha kalian dulu dan sesuai passion dulu. Itu yang pertama. Harus sesuai passion dan kalian harus bisa menjiwai. Jangan sampai kalian usaha dibanding-bandingin dengan kemarin masih bekerja. Iya. Salah. Kalian harus bisa menjiwai. Kalian udah jadi pengusaha. Iya benar. Pengusaha itu nggak punya gaji. Jadi kalau akhir bulan awal merintis malah nombok, jangan pernah ngeluh. Saya 9 bulan sampai 1 tahun itu nombok terus untuk bisnis es sendiri. Padahal kelihatan. Cuma ya nombok karena apa? Operasional. Karena yang beli belum banyak. Karena orang belum banyak. Nah, masih merintis ya. Harus menjiwai dan sesuai passion. Kalau passionnya nggak mau ribet kayak saya, ya saya emang nggak mau ribet. Kalau mohon maaf nih, kalau masak-masak atau apa kan ribet. Bukan berarti saya nggak bisa. Saya pernah punya restoran dulu. Pernah punya restoran, saya masak juga bisa. Tapi dengan menu yang ya simple lah gitu lah. Cuma harus sesuai passion. Passion saya nggak mau ribet lah, udah kayak ngaduk-ngaduk kasih ini udah. Nah, terus kalian harus, kalau kunci sukses usaha itu bukan cuma itu doang, tapi ada lagi. Salah satunya kalian harus bisa konsisten dalam semangatnya. Semangatnya harus konsisten dan kalian harus ya bisa sesuai antara perilaku dan perkataan. Maksudnya gimana nih? Kalian ngomong nih di status semangat. Kalian sendiri nggak semangat. Loyo. Kalian sendiri negatif thinking. Itu nggak akan sesuai. Dan jangan lelah berdoa. Karena orang berdoa itu Kak kayak mengayuh sepeda. Nggak tahu kapan sampainya, tapi nanti pasti sampai. Benar. Dan filosofi seperti permen tadi, mungkin saat 1 sampai 5 tahun kalian merintis usaha, mungkin kalian nikmatin pahitnya dulu. Nanti suatu saat kalian akan ketemu enaknya. Dan saat kalian menikmati sebuah kesuksesan, jangan lupa dulu kalian susahnya kayak apa, siapa orang-orang yang ada di belakang kalian, perjuangkan. Jangan sampai mengecewakan mereka. Orang tua terutama ya, kunci sukses, bahagiain orang tua. Kak, kalau orang tua udah nggak ada gimana? Saya pribadi, orang tua udah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada dua-duanya. Saya masih punya mertua yang harus saya sayangi. Ya. Tapi mertua masih ada. Mertua masih ada, mertua wanita ya. Terus kalau udah meninggal gimana Kak? Ya, saya sendiri punya program Kak. Punya program setiap bulan saya selalu anggarin buat wakaf Quran atas nama orang tua saya. Orang tua saya di sana tetap panen pahala, saya anggarin buat kemanusiaan seperti itu. Ada sumur bersih wakaf dari BWA, kita kerjasama dengan Badan Wakaf Al-Quran ya. Itu setiap bulan selalu mereka nyamperin ke kita, Pak Budi gini. Oke. ACC. Saya bukannya pamer atau apa, ini wasilahnya. Waktu dulu tahun 2019 saya tuh masih di Jalan Citarum Babakan Bandung di seberang material toko Tony. Di situ saya masih di pinggiran jalan Kak. Saya ketemu dengan Bapak Ustadz ya. Itu beliau nyamperin saya ngomong gini, Mas Budi mau nggak usahanya sukses, cabangnya banyak. Kalau mau nih wakaf Quran nih salah satu jalannya. Saya jalani nyampe sekarang. Alhamdulillah Pak Ustadz ya Pak. Endang itu dan Pak Ustadz Nandang, beliau membimbing saya, guru saya. Dan saya nggak pernah perhitungan Kak untuk hal itu. Nyatanya apa yang beliau dulu bilangin tahun 2019, saya baru sadar di 2022 awal. Ya Allah, ternyata yang diomongin Pak Ustadz bener ya. Saya tiap bulan nggak pernah absen Kak untuk hal itu Kak. Kita terus nggak pernah mikir gimana, udah ikhlasillahi ta'ala. Saat kamu ikhlas memberi, Allah akan membukain jalan yang lebih besar lagi. Bener itu. Dan harus tetap positive thinking. Jadi harus menjiwai, harus tetap semangat, harus konsisten, harus menjiwai, dan kalian juga harus punya ilmu. Orang sukses itu ilmu, dan orang sukses itu pasti sibuk. Kalau nggak sibuk cuma rebahan doang,
Apakah bisa sukses? Bisa. Zaman sekarang bisa, Kak. Bisa apa? Bisa sukses ya. Orang banyak banget loh yang kerja dari mungkin dari editor atau apa. Bisa. Kunci sukses itu sekarang udah dibukain semuanya. Tapi kan kalau rebahan tetap aja kan masih harus ada effortnya. Tetap ada gitu effortnya, ya. harus ininya. Mungkin kalau saat ini saya pengen rebahan, kayak bisa. Iya. Orang udah jalan sistem saya. Cuma ngapain sih rebahan doang pegel? Iya, benar. Banyak yang harus kita bantu. Nah, terus apalagi, Kak? Nah, kadang tuh kita harus bisa memberi lebih, Kak, untuk sukses tuh, Kak. Memberi lebih gimana tuh? Dalam kalau orang kerja terbatas waktu ya harusnya berangkat pulang jam 4 ya udah pulang jam 4 tuh udah selesai kan. Tapi kalau orang usaha jangan pernah hitung-hitungan waktu, harus memberi lebih dalam hal waktu itu. Saya berangkat keluar dari rumah tuh jam setengah 8 sampai jam 8-an. Pulang itu kadang jam 12, kadang jam 1 saya. Wah. Setiap Luar hari. biasa banget ya. Sampai saya pernah dikomplain sama istri saya. Kamu kerja terus Gak pernah di waktu rumah. datang kapan? Ya udah kamu maunya apa? Aku mau ke Bandung. Ya udah besok pagi berangkat. Wah. Enaknya jadi pengusaha seperti itu, Pak. Iya benar. Kita mau kemanapun Freelance ya. bebas. Benar, Tapi kita harus punya tim yang solid dulu. Nah, seperti itu. Jadi bagi saya aset terbesar seorang pengusaha itu bukannya harta A, B, C, D, tapi kebebasan. Kebebasan. Dan mungkin banyak banget orang yang nganggur itu belum sadar bahwa dia itu calon pengusaha. Iya benar. Seperti itu. Harus tetap semangat, harus tetap kita mikir ke depannya untuk sukses gimana. Jangan sampai ngecewain orang terdekat. Seperti itu, Kak. Mungkin kamu yang masih nganggur, mungkin itu pesannya ya untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk ngulik hari ini. Capek ya, Pak? Benar. Oke. Mungkin buat kalian nih, kalau ada yang mau pesen kayak, kalau misalkan mager bisa cari di Grab, di GoFood, di Shopee, atau bisa hubungin DO ya, hubungin ke nomor di bawah ini ya. Bisa langsung aja pesen. Ini banyak banget variannya, bukan cuma es teh aja. Ini juga banyak banget ya, ada jeruk, ada strawberry atau yang lainnya. Kalian juga bisa cek ke Instagramnya Es Teh Milenial. Itu nama Instagramnya @s.tehmilenial. Facebooknya juga ada, boleh kalian cek aja di Es Teh Milenial. Ya mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini, sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ya Pak. Keren banget kisah Bapaknya, bisa terus bangkit. Terima kasih sudah memotivasi orang-orang di luar sana, dan saya juga termotivasi. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi berbincang-bincang soal yang lainnya. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke guys, mungkin itu aja untuk ngulik hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow IG Es Teh Milenial dan IG BKK Bisa. See you guys!